Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newscast dan kita akan lanjutkan editorial view kita untuk topik yang kedua masih bersama dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Revolusi Riza dan wartawan senior Tempo ada Bambang Harimurti. Mas Revo dan juga Mas BHM masuk ke dalam editorial view topik yang kedua. Ini kita tahu bahwa beberapa saat yang lalu KPK melakukan OTT terhadap 10 orang di lingkaran Mahkamah Agung. Saya ke Mas Revo terlebih dahulu. Mas Revo, kasus OTT yang menjerat Hakim Agung Sudrajat Dimyati dari kacamata media, apakah kemudian ini menunjukkan ada yang salah memang sejak lama dalam sistem peradilan MA yang tertutup? Ini kan kasus yang berulang ya, dan kita sebenarnya ketika ada Hakim Agung yang sudah tangkap karena kasus suap, kita berharap ada reformasi lah, baik MA, MK dan KY. Tapi kemudian kemarin kita juga dikejutkan ternyata di Mahkamah Agung jual beli kasus atau setidaknya suap untuk penyelesaian kasus ini lagi-lagi dugaannya masih terjadi. Dan ini cukup mengagetkan karena kasus pengembangan ketika ditangkap yang di Semarang gitu ya, pihak yang berkasus kemudian menyeret Hakim Agung dan beberapa panitera di Mahkamah Agung. Dan ini tentu sebuah hal yang kalau seperti ini berarti apakah ini merupakan praktek yang masih belum bisa dihentikan dari yang sebelumnya gitu. Dan tentu ini sangat kan karena kita kan sebenarnya berharap ketika terjadi kasus apapun gitu kita selesaikan di pengadilan, dan kemudian ketika ada proses banding dan proses yang tidak cukup puas bagi pihak yang berperkara tentu akan naik banding pengadilan tinggi dan kemudian sampai ke mana. Kalau seperti ini kan artinya masih panjang ini proses reformasi hukum di tanah air kita, karena lagi-lagi ada pihak harusnya menjadi pengadil gitu ya, wakil Tuhan di tanah di bumi gitu, kemudian malah bisa dibikin bawah. Baik, harapannya Mas Revo tadi mesti ada reformasi begitu ya, tapi kalau kita lihat ini reformasinya mungkin agak sulit dilakukan karena ternyata Sudrajat Dimyati adalah Hakim Agung pertama yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Mas BHM, apakah kemudian Tempo merasa ataupun menilai reformasi di tubuh Mahkamah Agung ini sudah urgent sekali untuk dilakukan atau justru semakin sulit setelah ada Hakim Agungnya yang tertangkap ini? Kalau menurut saya malahan reformasi yang dilakukan itu belum selesai gitu loh di aparat hukum kita ya, nggak cuma Mahkamah Agung ya. Jangan lupa loh, saya kebetulan ikut terlibat dalam investigasinya. Ketua Mahkamah Konstitusi pun pernah ditangkap karena korupsi, kan? Dan dalam proses itu jangan salah loh, Hakim Agung ini tuh sudah bermasalah sejak seleksinya. Iya, 2013. Kan ada skandal di toilet itu. Iya. Ketemu dengan panitia ya. Tapi saya heran kok diloloskan dulu ya. Bahkan waktu itu Mahkamah Agung bersikeras bahwa kejadian itu dianggap tidak ada. Nah, bagi saya ya, pengalaman juga waktu Pak Mahfud jadi ketua MK dan saya bersama teman-teman diminta membuat investigasi di MK. Penting tuh di lembaga yang sangat strategik seperti Hakim Agung gitu ya, itu majelis etiknya harus kuat. Ya, jadi hakim-hakim agung atau hakim konstitusi itu sebelum korupsi itu pasti mereka melanggar etik dulu kok biasanya. Nah, membuktikan korupsi itu setengah mati ya sulitnya. Tapi kalau pelanggaran etik itu mudah. Jadi kalau menurut saya ini juga satu usulan ya kepada Mahkamah Agung itu agar membuat dewan majelis etik yang kuat, yang juga mengikuti orang independen dari luar, bukan hanya orang dalam, supaya menyaring sehingga orang-orang yang calon koruptor itu belum sempat korup sudah bisa diberhentikan. Dan itu saya ingat itu terjadi dulu di Mahkamah Konstitusi.
ada satu hakim konstitusi diberhentikan karena pelanggaran etik gitu. Ya. Nah, jadi kalau pelanggaran etik aja orang hakim agung atau hakim konstitusi itu sudah diberhentikan, apalagi ya nggak mungkin sempat korupsi lah. Iya. Ya, disaring gitu. Kalau ini kan udah sempat isu ada masalah atau bertemu di toilet itu pada saat seleksi kok masih masuk dan terbukti kan memang masalah. Oke. Walaupun ya belum tentu ya karena kita belum diadili, tapi kelihatannya kalau OTT itu kan kuat lah gitu ya bukti-buktinya. Oke, Mas BHM, selain membentuk komite etik ataupun komisi etik begitu ya di tubuh Mahkamah Agung, apakah menurut Mas BHM, menurut Tempo, proses rekrutmen hakim juga perlu diperbaiki, harus lebih ketat lagi karena ternyata banyak rekam jejak hakim-hakim yang dalam tanda kutip bermasalah begitu ya dan tetap diloloskan. Artinya proses rekrutmennya harus lebih ketat lagi. Oh iya, dan itu tidak hanya di hakim ya, tapi juga di aparat penegak hukum yang lain ya, baik di kejaksaan maupun di kepolisian ya. Ini rekrutmen itu masih bermasalah. Kita semua rahasia umum lah. Kalau ada rekrutmen itu pasti beredar harus bayar ini, bayar itu. Nah ini harus diberesin ini. Karena kalau orang masuknya aja bayar, gimana dia nggak akan korup nantinya ya. Mas Revo, ini kan kasus yang menimpa Pak Sudrajat Dimyati ini adalah kasus perdata ya. Apakah kemudian perdata itu jauh lebih rentan dibandingkan pidana untuk kasus jual belinya? Mas, sama saja sebenarnya antara perdata dan pidana. Kalau mentalitas dari hakimnya sendiri sudah tidak beres, maka mau kasus perdata atau pidana itu sangat potensial untuk terjadinya kasus suap. Dan ini kan yang selama ini ada banyak ya dari catatan-catatan kita juga panjang tahun 2020 sampai sekarang aja misalnya itu udah beberapa bahkan dari tahun 2012 itu sudah ada banyak hakim yang berjerat kasus suap gitu, dan itu mulai dari hakim pengadilan negeri sampai pengadilan tinggi dan sekarang di agung di Mahkamah Agung. Sebelumnya juga di Mahkamah Konstitusi juga kita tahu ada 2 kali ya ketua Mahkamah Konstitusi yang juga buat kasus suap. Jadi artinya kembali ke persoalan mentalitas, dan yang paling penting sebenarnya kemudian bagaimana fungsi pengawasan dan fungsi dari saringan-saringan tadi yang disampaikan oleh Mas Bambang gitu ya, itu bisa dilaksanakan dengan baik. Siapa sebenarnya yang mengawasi para hakim? Apakah memang ketika dalam prakteknya itu ada pengawasan, atau ketika sejak mulai dari proses seleksi sudah dilakukan secara sangat ketat? Nah, walaupun itu juga tidak menjamin ya nak, tapi tidak menjamin apakah nanti di kemudian hari ketika berproses hukum itu tidak tergoda, karena godaannya pasti besar ya dalam kasus. Tapi setidak-tidaknya saringannya sudah ketat sejak awal, dan kemudian ada mekanisme pengawasan dan mekanisme lain yang meminimalisir terjadinya praktek-praktek jual beli kasus. Oke, Mas BHM, proses peradilan perdata kan jauh lebih tertutup ya dibandingin pidana. Apakah kemudian ini yang membuka celah lebih banyak proses jual beli perkara di kasus-kasus perdata? Sebetulnya tidak hanya kasus perdata ya. Sebetulnya kalau kita mau sedikit baca sejarah pengadilan di Indonesia, pada era Orde Baru saya lupa tuh salah satu jenderal yang pernah jadi ketua Mahkamah Agung itu pernah diwawancara Tempo itu bilang, dia dengan lugunya bilang, sebetulnya hakim, polisi, jaksa itu nggak perlu korupsi kok katanya. Ya, karena kan sebetulnya dalam setiap perkara itu harus dipikirkan perkara yang dari 10 perkara itu kan nggak semua harus diduitkan ya, mungkin sebagian secukupnya aja. Nanti ada perkara yang untuk menunjang karir yang maju, dan ada perkara untuk menyenangkan hati rakyat itu. Jadi
sudah dirusak di Orde Baru itu. Pengadilan itu sudah mengklasifikasi perkara, dan itu tidak hanya di pengadilan tapi juga di kejaksaan dan di di kepolisian ya. Jadi nah memang perdata itu kan biasanya antara pengusaha lawan pengusaha. Itu biasanya yang paling seneng itu oknum aparat penegak hukum itu kalau ada pengusaha kaya berkelahi sama pengusaha kaya lagi. Nah, itu istilahnya banjir duit itu ya. Karena ujung-ujung siapapun yang menang dapat. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini kalau mau nangkep hakim, jaksa dan polisi korup ya kasus seperti ini gitu. Itu pasti banjir itu ya. Nah, ini yang harus sebenarnya dibenerin. Saya kebetulan dulu di awal reformasi ikut sedikitlah terlibat dalam reformasi penegakan hukum. Kan sebetulnya hakim tuh seperti hakim di Jakarta sekarang, apalagi hakim agung tuh bisa kok dengan tunjangannya itu hidup dengan gaji cukup besar ya. Inilah dengan bermartabat ya, walaupun tidak mewah gitu ya. Karena kalau mau hidup mewah ya jangan jadi hakim lah, jangan jadi jaksa, jangan jadi wartawan ya, jadi pengusaha aja gitu. Jadi nggak ada alasan sebetulnya kecuali serakah ya dan berbeda. Nah kalau menurut saya memang saya realistis aja lah. Sebetulnya yang perlu diperkuat itu di setiap aparat hukum, baik Mahkamah Agung, baik kejaksaan maupun kepolisian, itu ada majelis kode etik yang kuat yang melibatkan orang luar. Jadi kasus kayak Verdi Sambo itu kalau ada majelis kode etik yang kuat di kepolisian nggak mungkin terjadi lah gitu, karena udah tersaring pasti sebelumnya ya. Yang orang-orang yang punya kecenderungan, orang-orang yang korup itu pasti melanggar etika dulu awalnya. Baik. Jadi kalau kita bisa bentengi di etikanya, dan ini tapi ini penting ya, harus melibatkan orang independen berintegritas dari luar, jangan internal. Oke, ini kan sebelumnya sudah pernah ada kasus di lingkaran MA yang melibatkan mantan sekretaris MA Nur Hadi ya, dan sekarang melibatkan Hakim Agung. Apakah Mas BHM dan juga Mas Revo melihat bahwa mafia peradilan ini sudah tidak lagi samar-samar di MA, ini sudah terang benderang? Karena sudah semakin banyak orang-orang penting di MA yang terjerat kasus korupsi seperti mantan sekretaris MA Nur Hadi, kemudian sekarang Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Sebetulnya ya kalau dibandingin awal-awal reformasi ini udah jauh lebih baik loh. Saya ingat dulu kita Tempo kirim wartawan untuk investigasi maklar kasus di MA. Terus dia pinjam mobil, dia pakai dasi, pinjam mobil omnya Mercedes, dia masuk ke MA. Begitu masuk gerbang dikejar banyak orang itu. Pak perlu dibantu, kasus nomor berapa? Kita cuma perlu nomor kasusnya. Terus kita itu orang-orang yang berkumpul di Mahkamah Agung waktu itu yang menawarkan jadi maklar kasus. Setelah kita investigasi itu ada perbaikan ya, jadi ruang-ruang mahkamah nggak ada lagi tuh orang-orang yang ngejar-ngejar calon yang berperkara itu. Waktu itu terbuka sekali tuh, dikejar-kejar mobilnya gitu kayak orang jualan tahu gitu loh. Nah, tapi sekarang udah nggak ada gitu, pintu-pintu udah dikunci. Kalau menurut saya sih dibandingin zaman itu sudah banyak perbaikan, tapi harus diakui pelan-pelan memang ini mungkin 10 tahun belakangan ini tuh mundur lagi itu semua yang direformasi di awal-awal reformasi itu ya. Baik. Nah, mungkin udah saatnya kita menggalakkan lagi reformasi di semua lini aparat penegak hukum. Saya ingat dulu waktu saya kebetulan dulu ikut terlibat penyusunan undang-undang KPK itu. Dulu tuh targetnya memang yang harusnya targetnya KPK itu aparat penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim. Ya. Dan baru sesudah itu kasus-kasus yang ya kayak Lukas inilah ya, politisi yang polisi nggak berani lah gitulah kira-kira. Nah, tapi sayangnya sekarang kurang fokus ke situ ya. Kita nggak pernah lagi dengar ada polisi korup yang ditangkap gitu, yang berpangkat tinggi gitu ya, oleh KPK. Baik, terakhir Mas Revo, kalau tadi menurut Mas BHM bahwa sekarang ini jauh lebih mending, jauh lebih baik begitu ya dibandingkan zaman dulu, tapi 10 tahun ini terjadi pergeseran ataupun kemunduran. Artinya mafia peradilan sudah mulai muncul lagi, tidak samar-samar. Mas Revo? Iya, mungkin
seperti inilah yang harus dilakukan ya. Artinya memang kita butuh penegak hukum yang bisa menangkap pelaksana hukum yang main kotor. Apa yang dilakukan oleh KPK saat ini itu layak apresiasi gitu ya. Dan kita berharap tentu ini menimbulkan efek jerah. Tapi walaupun demikian kan kita tahu secara statistik memang dalam 10 tahun terakhir jumlah hakim yang tertangkap dalam kasus suap itu angkanya juga tidak sedikit. Artinya memang mungkin sapu-sapu bersihnya memang harus terus dilakukan supaya yang lain itu memiliki tidak melakukan hal yang dilakukan oleh rekan-rekannya ini gitu ya. Dan tentu yang tadi disampaikan Mas Bambang bahwa harus ada mekanisme lain yang kemudian bisa membuat fungsi pengawasan dan fungsi penegakan etik itu bisa berjalan lebih optimal di semua lini penegakan hukum di tanah air, terutama di peradilan, mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai Mahkamah Agungnya. Baik, kita tunggu nanti bagaimana sepak terjang dari KPK untuk bisa menyelesaikan proses hukum yang menimpa lingkaran di Mahkamah Agung, dan tadi masukannya dari Mas BHM bahwa MA sebaiknya segera membentuk komite etik ataupun komisi etik yang berasal ataupun terdiri dari orang-orang eksternal MA begitu ya, untuk bisa mencegah mafia-mafia peradilan di lingkaran MA. Terima kasih sekali Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV Mas Revolusi Riza dan juga wartawan senior Tempo Mas Bambang Harimurti atas waktunya kepada CNN Indonesia Newscast malam ini, mengupas tadi beberapa topik di editorial view pekan ini. Dan CNN Indonesia Newscast segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.